Baik, kalau begitu kita beri kesempatan kepada teman-teman media jika ada yang bertanya secara langsung pada kesempatan ini, tapi nanti siaran pers juga akan diberikan oleh teman-teman humas. Sudah ada sepertinya, silakan Mbak Fatima ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ombudsman beserta jajarannya, perkenalkan nama saya Fatimah dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Eh, saya adalah dosen di Kementerian Diktisaintek. Jadi saya sudah melaporkan kepada Ombudsman ini sejak Juli 2024 tentang maladministrasi Permendikbud nomor 49 tahun 2020 tentang pembayaran juknis pembayaran tunjangan kinerja, di mana kami tidak mendapatkan hak tukin sejak Menteri Pak Nadiem Makarim, tepat 5 tahun. Sebelumnya pun tidak mendapatkan juga 6 tahun, daerah Menteri Pak Nasir dan sebelumnya lagi. Jadi tukin ini adalah hak mutlak seorang ASN, bukan ASN ya, PNS, yang sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 80. Kami dipergulirkan pada aturan tidak tidak pernah tidak mendapatkan hak dan pernah mendapatkan hak tapi tidak dibayarkan. Yang saya laporkan kepada Ombudsman. Dan saya sangat berharap di sini Ombudsman yang mengeluarkan rekomendasi. Sampai hari ini 1,5 tahun yang saya dapatkan adalah tindakan korektif, ya. Jadi Ombudsman sudah menyampaikan agar Kementerian Diktisaintek untuk menyampaikan tindakan korektif. Uh, saya melihat, terus terang saya melihat di sini apakah memang waktu yang diperlukan ini sangat lama, dan saya memang sangat berharap kami tidak sampai maju ke gugatan pengadilan, perkara ini sudah selesai. Jelas sekali aturan kami sejak Menteri Pak Nadiem, Perpres 136 tahun 2018 dan Permendikbud 49 2020 itu adalah landasan hukum kami untuk mendapatkan hak tukin, tapi tidak pernah dianggarkan, tidak pernah dibayarkan. Dan kami baru mendapatkan hak token kami sejak tahun 2025. Itu pun kami demo, terserang demo ke kementerian dan segala macam. Sampai kami menemui Pak Purbaya. Pak Purbaya, Menteri Keuangan siap membayarkan jika memang itu merupakan hak dosen diajukan oleh kementerian. Nah, kementerian ini untuk mendapatkan landasan dasarnya, kami memohon kepada Ombudsman berdasarkan kewenangannya untuk menerbitkan maladministrasi Permendikbud 49 2020. Jelas sekali hak kami di sana. Tentang pencabutan pengecualian juga sudah ada di pasal 44A, 44B. Jadi apa yang lamanya ini apa yang menyelesaikan lamanya waktu yang diperlukan dari Ombudsman sehingga tidak menerbitkan. Hari ini saya mendapatkan hasil dari Ombudsman dan itu menurut saya tidak berkaitan langsung dengan maladministrasi Permendikbud 49 2020. Masih berbicara masalah belum ada persetujuan Menteri Keuangan, padahal persetujuan Menteri Keuangan itu adanya di Perpres, bukan dari keputusan Menteri. Jadi saya hanya berharap integritas yang dibangun dari Ombudsman sebagai lembaga pengaduan dari masyarakat ini benar-benar dijalankan. Saya menghitung kurang lebih 10 triliun lebih hak tukin kami, puluhan ribu dosen itu harus dibayarkan kepada kami. Dan pernah negara itu membayarkan kepada dosen ASN Kemenak 3 tahun, 2015 sampai 2018, yang dibayarkan tahun 2021. Hampir 3 triliun negara membayarkan tunjangan kinerja juga. Jadi untuk kami pun kami ingin mendapatkan keadilan juga. Dan saya sangat berharap penuh kepada Ombudsman. Terus terang ketika saya melaporkan kepada Ombudsman Juli 2024, saya sangat takut sekali apakah saya akan diberhentikan dari PNS dan sebagainya. Dan ketika saya melaporkan, saya masih menunggu 1,5 tahun hak kami. Saya hanya berharap Ombudsman memang benar-benar menjalankan atas kewenangannya. Jika itu benar, maka katakanlah itu benar. Dan itu jelas sekali, Menpan pun sudah melakukan analisis bahwasanya sejak dicabutnya Permendikbud Permendikti 14 2019 itu adalah permennya Pak Nasir yang sangat zolim kepada kami. Artinya tidak ada lagi pengecualian hak tukin dosen. Silahkan baca sendiri, semuanya sangat jelas terlihat. Permendikbud 49 2020 ada hak tukin dosen. Itu saja, saya mohon kerjasama dari Ombudsman berlaku
seadil-adilnya. Kami sebagai masyarakat, puluhan ribu dosen yang saya melaporkan, walaupun kami hanya melaporkan 3 orang, tapi saya membawa puluhan ribu dosen hak ASN ke Mendikbudristek. Itu saja, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Mungkin langsung dijelaskan oleh Pak Ketua atau Pak Dom ya, tapi tadi poinnya bahwa ada menurut pelapor sudah disampaikan ke Ombudsman dan sudah ada tindakan korektif, berarti sudah ada pemeriksaan. Tapi kalau dari data resolusi dan monitoring belum sampai di kita, makanya kami belum proses juga untuk upaya rekomendasi karena belum sampai di kita. Tapi Pak Ketua bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih Bu Fatimah yang telah menyampaikan baik secara langsung hari ini maupun juga pernah lewat WA kepada saya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa menurut data yang terlapor kepada saya secara lisan dari Bapak Pimpinan yang mengampu bidang kepegawaian yaitu Asistenan Utama 6, bahwa laporan ini telah diterbitkan namanya tindakan korektif. Jadi kalau sudah diterbitkan tindakan korektif berarti telah ditemukan maladministrasi. Dan LHP sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemensaintek sekarang di bulan November. Ya, ini mungkin saya kemarin juga sudah menegaskan kepada Asistenan Utama 6 supaya pelapor diberikan summary-nya, gitu, ringkasan dari LHP yang itu menjadi hak dari pelapor. Nah, saya tidak tahu apakah sudah dikirim atau belum kepada pelapor terkait dengan temuan Ombudsman maladministrasi ini. Adapun di dalam tahap monitoring atas tindakan korektif ya, sampai dengan bulan Desember bahwa pihak Kementerian Saintek ya itu sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan ya, terkait dengan pelaksanaan Permen 49 tahun 2020 ya. Tetapi Kementerian Saintek belum mendapatkan kepastian apakah tahun 2026 itu boleh ya mengajukan anggaran tambahan ya. Karena pada saat proses ya, pemeriksaan laporan ini, anggaran tahun 2026 atau APBN atau pagu definitif atau pagu indikatif dari kementerian itu belum masuk proses anggaran terhadap pelaksanaan Permen 49 2020 yang masih belum tertunda ini, gitu. Masih belum dibayarkan. Nah, atas surat tindakan korektif tersebut, pihak kementerian, ya menurut informasi sebenarnya saya belum menerima surat tertulisnya dari Keasistenan Utama 6 yang membidangi masalah ini, ya, bahwa Kementerian Saintek Dikti ini mempunyai kesanggupan ya untuk merancang ya menyusun rencana bagaimana melaksanakan tunggakan tersebut dan itu nanti akan diusulkan multi years. Nah, itu sementara yang saya dapat informasi dan ini masih dalam proses pembicaraan, akan dimulai mungkin penganggaran itu tahun 2027 sampai tahun berapa itu yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan kalau ada anggaran, kalau sudah direncanakan anggaran itu sejak biasanya pembahasan ini akan dimulai di bulan Juli sampai bulan November tahun berjalan. Artinya tahun ini nanti itu akan sudah masuk agenda bahwa ini akan dilaksanakan mulai kapan sampai kapan. Nah itu sementara yang saya ketahui. Jadi dan dari pihak teman-teman Keasistenan Utama 6, apabila sampai batas waktu nanti tidak dapat kepastian,
penyelesaian tentu akan disampaikan kepada keasistenan utama Resmon. Nah, itu memang tahapannya. Jadi Bu Fatimah, itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pelaksanaan dari laporan Bu Fatimah dan kawan-kawan. Jadi Ombudsman sudah menemukan ada maladministrasi seperti yang dikeluhkan oleh pelapor dan sudah diterima oleh kementerian terkait, terutama dalam ini adalah Kementerian Saintek, meskipun secara bergurau ketika kami melakukan audiensi langsung kepada Pak Menteri maupun para wakil menteri bahwa waduh Pak, kami ini sebenarnya ingin tugas kami periode saya ini nggak ada masalah gitu, dan kami laksanakan tukin dosen itu. Nah, tapi yang tunggakan itu kan harus kita diskusikan lagi bagaimana menyelesaikannya. Nah, dari informasi itu menurut gambaran saya memang harus kita terus dorong agar pelaksanaan dari tunggakan yang sudah sekian tahun itu ketemu jawabannya gitu. Bagaimana nanti tahapannya? Karena sistem penganggaran kita itu tidak mungkin kalau ujuk-ujuk kalau ada keluhan hari ini terus ditunaikan hari ini. Gitu. Tentu harus ada tahapan dari perencanaan yang sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan ini memang memerlukan tahapan yang tidak cepat. Ya. Jadi Ombudsman memiliki komitmen untuk terus mengawal laporan tersebut. Ya. Jadi kita harapkan juga saling sabar. Kalau saya menyarankan begitu gitu, karena memang proses ini sekali lagi memerlukan waktu. Ya. Mungkin itu penjelasan saya untuk Bu Fatimah. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dom ada menambahkan? Cukup ya Pak Dom. Intinya Ombudsman masih proses dan mudah-mudahan bisa kita lihat perkembangannya ke depan.